Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Melanie Rahimawati dari kelas Bahasa Indonesia Akademi. Terima kasih karena telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai faktor dan akibat dari pergaulan bebas. Sudah bukan hal yang tabu jika berbicara mengenai pergaulan bebas. Masalah ini sudah menjadi bagian hidup, terutama di kalangan para remaja. Para remaja biasa dikaitkan dengan umur mereka, yakni di mana masa di mana rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian menjadikan semua seperti ingin mencoba, bahkan itu hal negatif, sampai kepada berhubungan intim, yang mana itu merupakan hubungan yang akan dilakukan jika sudah menikah nanti. Nah, kemudian faktor rasa ingin tahu dan juga didukung oleh alat komunikasi yang sudah canggih, serta media sosial yang beredar, membuat mereka menjadikannya sebagai panduan dalam melakukannya. Pergaulan bebas di sini bukan hanya berhubungan intim, namun bisa saja terjerumus kepada penggunaan obat terlarang, ataupun narkoba, ataupun minuman keras. Remaja milenial yang diperhadapkan dengan kenakalan remaja saat ini semakin parah dan juga memiliki faktor internal, yaitu biasanya berasal dari kurangnya perhatian keluarga atau perhatian orang tua, kemudian kurangnya edukasi seks di dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Faktor tersebut yang membuat generasi mudah untuk hancur. Atung 2006 pun mengatakan bahwa masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba dan perilaku seks bebas. Sebaliknya, keluarga perlu melakukan upaya untuk menangani dan membentuk perilaku serta karakter remaja tersebut agar terbebas dari pergaulan bebas yang dirumuskan. Hal-hal di atas tergolong kepada pergaulan bebas karena terkena dampak dari lingkungan sekitar atau tempat di mana remaja tersebut hidup, tumbuh, bercengkrama, berbicara, berkomunikasi, dan juga keluarga yang tidak memperhatikan tumbuh kembang sang buah hati, sehingga anak tersebut lari kepada hal-hal yang dianggap sebagai penghilang beban mereka, yang mereka rasakan. Hal ini justru dapat merusak kehidupan muda mereka, dan diganti dengan pergaulan bebas yang mereka jadikan sebagai gaya hidup. Sekarang, pergaulan bebas yang semakin hari semakin melewati batasnya, ternyata cukup membuatnya menjadi pergaulan yang buruk pada zaman sekarang ini. Pergaulan yang buruk memang akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Nadira Siti mengatakan bahwa tidak heran jika banyak dari remaja perempuan yang telah hamil di luar nikah, yang merupakan hasil dari pergaulan yang tidak terkontrol. Apalagi dengan adanya teknologi yang semakin canggih, yang dapat membuat semua orang mengakses situs-situs pornografi. Mereka tidak tahu bahwa hal tersebut dapat merusak mental mereka untuk kedepannya. Pergaulan yang rusak tersebut membuat moralitas di lingkungan masyarakat tidak dapat dijunjung tinggi lagi. Pencegahan dapat dilakukan sejak dini dari lingkungan keluarga, kata Iskandar pada tahun 1997. Menurut artikelnya, ia berkata bahwa hal tersebut membuktikan bahwa telah ada pergeseran nilai-nilai yang dianut oleh remaja terhadap perilaku seksual. Aspek moral budaya yang tercantum dalam skala komunikatif efektif tentang seksualitas dalam keluarga ternyata tidak cukup kuat untuk menjadi kontrol remaja dalam bersikap negatif terhadap pergaulan bebas antar lawan jenis. Rumusan masalah di sini saya akan menjelaskan bagaimana faktor-faktor dari pergaulan bebas, kemudian dampak apa saja yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas, dan bagaimana kita sebagai generasi muda dapat menangkal bahaya dari pengaruh pergaulan bebas tersebut. Tujuan dari penulisan karya saya ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor dan apa saja akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas yang marak dilakukan oleh para remaja saat ini, serta dampak apa saja yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka, dan bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa dapat menangkal berbagai ajaran dan pengaruh yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas di lingkungan sekitar. Seperti yang kita tahu, remaja zaman sekarang hampir sebagian besar telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, yang dimana pergaulan bebas ini justru merusak citra bangsa itu sendiri. Pergaulan yang diharapkan menjadi masa depan bangsa justru dirusak oleh pergaulan yang salah.
Pergaulan yang salah didapat dari lingkungan, berteman dengan orang yang salah, dan yang menjadi masalah utama yaitu kurangnya perhatian serta didikan dari dalam lingkungan keluarga. Kita semua tahu bahwa pendidikan berawal dari keluarga. Di keluarga kita sebagai anak diajarkan berbagai hal tentang kebaikan dan lainnya. Itu akan semakin bertumbuh kepada kehidupan selanjutnya, remaja maupun kehidupan dewasa kita nanti. Namun berbeda jika di keluarga saja sudah mengalami kekurangan ajaran serta perhatian dari kedua orang tua, ini merupakan titik awal anak bisa saja menjadi korban dari pergaulan bebas. Apalagi di usia remaja yang merupakan masa peralihan yang dimana remaja memerlukan nasihat serta ajaran dari kedua orang tuanya demi tumbuh kembang mental serta psikis dari dalam diri remaja tersebut. Tak jarang juga banyak orang tua yang memutuskan untuk berpisah, maka anak mereka mayoritas akan terjatuh ke dalam pergaulan bebas. Ya karena itu tadi, karena mereka kekurangan kasih sayang yang seharusnya didapat dalam keluarga mereka. Kata Gunarsat tahun 1986 di dalam artikelnya. Dampak dari pergaulan bebas pun ada bagi kehidupan mereka. Misalnya ketergantungan obat-obatan terlarang, seks bebas, hamil di luar nikah, dan masih banyak lagi. Dampak tersebut menjadi akhir dari masa depan mereka. Jika mereka memakai narkoba ataupun obat-obatan lainnya, mereka akan sulit untuk melepasnya, dan akhirnya mereka akan selalu menggunakannya dan tanpa mereka ketahui bahwa mental mereka telah rusak. Kemudian ada lagi seks bebas yang berakhir dengan hamil di luar nikah. Itu juga merupakan suatu kasus yang terjadi dan marak terjadi di mana-mana. Keingintahuan remaja tentang seks justru menjerumuskan mereka kepada perbuatan yang tidak senonoh. Remaja cenderung senang terhadap pornografi dan akan menimbulkan berbagai rangsangan yang mengarah pada seks. Rangsangan ini mendorong remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah yang akhirnya memberikan dampak kehamilan di luar nikah. Dampak ini juga diawali dengan kurangnya edukasi sejak dini dan mereka menjadi tidak tahu apa itu seks, apa dampak yang akan ditimbulkan jika dilakukan sebelum menikah. Bukan saja hamil, namun dampak lainnya yaitu seperti penyakit kelamin yang mematikan merupakan dampak dari hal tersebut. Dampak dari pergaulan bebas juga yaitu terhentinya cita-cita mereka, masa depan mereka yang seharusnya dapat mereka kejar, namun dihalangi dan diputuskan oleh keinginan sementara mereka. Sebaiknya, sejak dini, orang tua seharusnya sudah mengajari mereka bagaimana nanti cara anak mereka dapat menangkal dan menolak berbagai pengaruh pergaulan bebas yang tegas dan juga hal-hal yang menjurus kepada pergaulan bebas tersebut. Karena jika dari awal saja salah, maka kemudian akibat yang ditimbulkan pun akan fatal seperti pergaulan bebas ini. Kemudian selanjutnya bagaimana kita sebagai generasi muda dapat mencegah masuknya pergaulan yang salah ke dalam kehidupan muda kita, yaitu dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan acara-acara keagamaan, terus menolak dengan tegas ajakan dari teman yang berpotensi dapat merusak mental kita, dan selalu mengikuti hal-hal positif dan mengandung ajaran-ajaran yang baik dan tidak merusak masa depan kita sebagai remaja. Akhirnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita sebagai remaja milenial harus tetap berhati-hati dalam menjalin pertemanan, bergaul, ataupun berkawan dengan siapa saja, walaupun tanpa ajaran orang tua dan didikan yang keras. Maraknya pergaulan bebas itu bukan menjadikan kita semakin berbondong-bondong dalam keramaian, namun sebaiknya dihindari sebelum semuanya terlambat. Akhirnya, kita sebagai generasi bangsa dapat membuka mata dengan jelas dan menolak dengan tegas tindakan pergaulan yang bebas dengan menjadi pribadi yang baik dan menjauhkan diri dari perilaku yang buruk. Sekian dari presentasi tentang faktor dan dampak dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang ataupun cara pengucapan saya yang tidak jelas ataupun terlalu cepat. Saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore.